Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aulia, saya absen 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Samudra Pasai dan Samudra Pasai yang pertama yang berada di Nusantara. Kerajaan tersebut berada di perairan Semenanjung Malaya. Kerajaan tersebut merupakan cikal bakal dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Kerajaan tersebut kenapa bisa dibilang Samudra Pasai? Karena pada awalnya kerajaan tersebut itu memiliki dua kota, yaitu dua kota dengan bernama Samudra dan Pasai. Oleh karena itu, kerajaan tersebut dinamai dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pasti kalian mau tahu dong, raja-raja apa aja sih yang berada di kerajaan tersebut? Seperti raja pertama, raja yang berjaya di Kerajaan Samudra Pasai, dan juga raja terakhir. Oleh karena itu, yuk kita ikutin terus. Oke, selanjutnya ada raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Raja Merah Silu. Raja Merah Silu menerima pada abad ke-13 Masehi dan merupakan pendiri kerajaan ini. Raja Merah Silu dikenal sebagai tokoh yang penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Sumatera. Ia memeluk agama Islam dan menjadi penguasa pertama yang memperkenalkan agama ini kepada penduduk setempat. Selain itu, Raja Merah Silu juga membangun masjid pertama di Samudra Pasai yang dikenal sebagai Masjid Raya Samudra atau Masjid Agung. Selanjutnya, ada salah satu raja yang sangat berjaya dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Raja Mahmud Malik Az-Zahir. Raja Mahmud Az-Zahir memerintah dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Ia adalah salah satu raja yang terkuat dan paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Raja ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan Samudra Pasai melalui kampanye militer yang sukses. Ia berhasil melakukan wilayah-wilayah tetangga seperti Lamuri, Perlak, Barus, dan Daya. Penaklukan ini memperluas pengaruh Samudra Pasai dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh, dan mengukuhkan posisi kerajaan sebagai salah satu pusat perdagangan penting di wilayah tersebut. Selain itu, Raja Mahmud Malik Az-Zahir juga dikenal karena kebijakan yang mendukung perkembangan agama Islam dan pendidikan. Ia memperkuat ajaran Islam di kerajaannya dan membangun institusi-institusi keagamaan seperti madrasah dan masjid. Raja Mahmud Malik Az-Zahir juga mendukung pembelajaran ilmu pengetahuan dan menjadi pelindung para ulama dan sarjana Islam. Oke, setelah kita membahas raja pertama dan raja yang berjaya, yang terakhir adalah raja dari Samudra Pasai adalah Raja Sri Langgamana Wijaya. Ia juga dikenal dengan nama Raja Shah Alamuddin. Raja Sri Langgamana Wijaya memerintah pada abad ke-16 Masehi, sekitar tahun 1524 hingga 1528. Namun, perlu diketahui bahwa pada periode akhir Kerajaan Samudra Pasai, kekuasaannya sudah mulai melemah karena kerajaan ini menghadapi serangkaian konflik internal dan eksternal, termasuk serangan dan ancaman dari kekuatan-kekuatan lain di wilayah tersebut. Kejatuhan Samudra Pasai juga terkait dengan kebangkitan Kesultanan Aceh di sekitar periode yang sama. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasai menyisakan beberapa peninggalan yang kemudian digunakan oleh para ahli sebagai sumber sejarah. 1. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari
Gujarat di Samudra Pasai. Selanjutnya, lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng setinggi 120 cm dan lebar 75 cm berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya digunakan sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. 3. Selanjutnya, Makam Sultanan Nahrasia. Makam Sultanan Nahrasia terletak di Desa Meunasakuta Kuroeng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan satu pertama Kerajaan Samudra Pasai ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perekonomian ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai pemerintah pusat, yaitu yang berada dengan Sungai Musi Pasangan. Nah, itu digunakan sebagai pelabuhan pada Kerajaan Samudra Pasai. Jadi tidak heran bahwa mata pencarian pada masyarakat Samudra Pasai itu yaitu di sekitar pesisir, yaitu dengan cara berdagang. Nah, berdagang dari hasil Kerajaan Samudra Pasai ini pun juga sangat bagus hasilnya, karena negara-negara dari luar Indonesia seperti Cina, Arab, Syam, dan India pun dia membeli barang dagangan dari Kerajaan Pasai. Nah, apa aja sih barang-barang yang dibeli itu? Nah, barang-barang yang dihasilkan dari Kerajaan Pasai itu adalah seperti lada, kapur barus, dan juga emas. Namun, walaupun memang hasil perdagangannya bagus, Kerajaan Samudra Pasai pun meningkatkan yang sangat penting sekali, yaitu meningkatkan keamanan kelautan, yaitu dengan membuat angkatan laut. Supaya apa? Supaya pelabuhan Kerajaan Samudra Pasai pun tetap aman dan tentram. Oleh karena itu, perekonomian ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai pun bisa tetap stabil, karena selain dari tingkat keamanan yang tinggi dan bahan yang dihasilkan juga sangat bagus. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang politik Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di tanah dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak yang membuat Kerajaan Samudra Pasai ini semakin dekat pada keruntuhannya. Salah satu penyebab keruntuhannya Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis pada abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengaruh Kerajaan Samudra Pasai di masa kini. Pertama-tama, Kerajaan Samudra Pasai itu membawa sangat banyak pengaruh, dan pengaruh pertama itu adalah yang pasti Islam. Para pedagang Islam yang berada di Kerajaan Pasai ini pun terus menyebarluaskan agama Islam yang berada di Nusantara. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri pun agama Islam menjadi agama dengan mayoritas. Dan yang kedua adalah masuknya sastra-sastra, yaitu seperti sastra balat, sastra buluk, dan juga sastra syair. Terdapat tarikat Syatariyah yang dibawa oleh Abdul Rauf Sinclair. Baik, sekian penjelasan tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Indonesia. Saya Nabila Aulia dan Saya Muhammad Rizky. kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.